Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat malam ya bersama Suara Jangkrik ya. Ini di malam hari ya. Saya sempat ini udah ngantuk banget di mata ya. Cuma saya takut gagal lagi. Kemarin saya mengkultur chlorella gagal. Nah, jadi konten ini saya buat untuk sedikit kita bahas ya. Apa sih beberapa hal yang bikin kultur chlorella murni? Ingat ya, chlorella murni itu gagal gitu. Jadi konten saya itu isinya apa sih yang bikin kultur chlorella murni itu gagal, beberapa poin aja mungkin nggak banyak, dan juga saya mau jelasin teknis gimana sih cara mengkultur chlorella murni. Oke ya, jadi gini teman-teman ya, ini chlorella yang saya punya adalah chlorella murni yang memang kalau teman-teman mau beli chlorella murni berarti teman-teman harus pastikan dulu itu memang benar-benar murni gitu ya. Minimal orang yang ngejual itu ngerti. Tapi kalau dia nggak bisa ngasih penjelasan apa tuh chlorella murni dan tidak, ya berarti dia nggak paham. Berarti dia nggak tahu kalau itu chlorella murni atau enggak gitu. Yang pasti ini adalah chlorella itu alga hijau, alga uniseluler yang bentuknya bulat-bulat. Saya pernah jelasin di video sebelumnya, silahkan lihat. Jadi ini alga yang sudah diambil dari green water, diambil satu di monokultur, dikulturkan satu alga ini aja, nggak boleh ada kontaminan lain gitu. Kenapa kok alga chlorella kok di monokultur, dikultur sendiri? Karena dia punya kandungan protein yang tinggi banget ya. Jadi mirip dengan spirulina. Kalau spirulina satu sel tuh bisa nyampe 60%, kalau chlorella mungkin sekitar 40-an% ya. Nah, tapi ini cocok banget buat pakannya kutir karena sesuai dengan bukaan mulutnya kutir ya, kecil ya. Karena dia ini uniseluler, selnya bersel satu ya. Dan dia memang protein tinggi dan cocok banget buat kultur kutu air. Ini bikin kutu air jadi gemuk nih. Pertumbuhannya cepat karena memang dia berisi protein yang sangat tinggi gitu. Oke. Nah, kemarin teman-teman, gue mengkultur chlorella ini gagal. Kenapa gue bilang gagal? Oke, ini dia hasilnya yang gagal kemarin ya. Jadi padahal biasanya gue mengkultur si chlorella ini insya Allah selalu berhasil ya. Astagfirullahaladzim. Pokoknya insya Allah sering berhasil. Padahal cuma pakai air isi ulang biasa yang gua saring, biasanya air isi ulang biasa yang gua saring. Biasanya gitu berhasil menggunakan pupuk ini teman-teman. Pakai pupuk Walne atau boleh juga pakai pupuk F2G. Kalau teman-teman pengen tahu cara buat F2G sama Walne, cari aja di internet, ada kok yang ngasih penjelasan. Cuma luar biasa, emang agak ribet gitu ya kan. Butuh beberapa perangkat yang tentunya ribet deh, mendingin beli aja ya kan. Udah banyak orang yang bisa ngelakuin apa yang bisa bikin kultur bisa memperbanyak pupuk si mikroalga ini ya. Oke. Nah, jadi kegagalan gue padahal biasanya pakai air isi ulang biasa, ternyata gue gagal gara-gara gue pakai air minuman bersegel. Gue pakai air minuman bersegel. Awalnya hari pertama masih kelihatan bagus lah. Hari kedua kok semakin warna hijaunya bukan makin pekat tapi semakin terang hijaunya. Hari ketiga makin jernih, dan seterusnya. Akhirnya tampaknya gini teman-teman, penampakannya begini. Nah, penampakannya jadi putih tuh. Terus chlorellanya, sel-sel chlorellanya di bawah mengendap semua. Nah, gue bingung lah, kok bisa mengendap semua, dan gue udah pastikan itu mati. Gue tambahin pupuk lagi, habis itu gue tambahin pupuk lagi, tetap nggak bisa. Ini udah 2 minggu. Nah, ini juga udah 2 minggu gagal. Nah, tuh kan teman-teman, padahal gue menggunakan air yang bersegel, yang bersih, yang tentunya nggak ada kontaminan dong. Ini nggak ada kontaminannya nih gitu. Kalau gue lihat awalnya, gue pikir wah ada infusoria masuk nih, alganya si chlorellanya dimasukin sama infusoria, atau ada kutu airnya masuk. Tapi nggak mungkin juga dong, karena proses gue bersih banget, gue cuci tangan, gue pakai alkohol dan seterusnya, kan nggak mungkin. Dan yang agak aneh lagi teman-teman, ini kan gagal semua nih. Nah, kok ini awalnya kan gagal nih, ini gagal juga sebenarnya nih. Ini udah banyak banget nih. Ini berapa nih? 6 liter ya, ini kapasitas 6 liter teman-teman. Ini awalnya putih juga begini. Nah, setelah 2 minggu warnanya jadi hijau. Nah, kira-kira ini chlorella bukan ya? Kalau gue lihat sih dari pertama gue beli chlorella dan gue mengkultur beda banget. Dan ternyata pas gue lihat, wah gue baru ingat kebuka ini gitu ya kan, kebuka. Dan di dalam sini kan ada pupuk yang gue udah berikan ya gitu. Pupuk yang udah gue berikan gagal. Kenapa nih kira-kira nih? Ini kenapa nih kira-kira chlorella bukan? Nah, gue udah pastikan dan gue yakin banget ini bukan chlorella teman-teman. Nah, jadi chlorellanya sudah mati ya kan? Chlorellanya sudah mati, tapi kontaminan lain dari kelompok alga-alga lain, ya ini bisa jadi alga hijau ya.
alga hijau lain, gue nggak tahu kelompok apa gitu ya kan, karena samping gue sungai, apalagi alga. Alga itu di mana aja banyak sih, nggak harus di sungai, bisa dari spora-spora alga itu di udara banyak masuk ke sini, tumbuh jadi kayak begini gitu. Nah inilah yang kita sebut dengan green water. Nih isinya macam-macam. Ada chlorellanya nggak di sini? Nggak tahu. Bisa iya, bisa enggak. Kalau mau tahu nih ada chlorellanya apa enggak, ya kita harus lihat di mikroskop dong. Kita baru tahu gitu. Jadi ini bukan chlorella lagi teman-teman. Jadi bisa jadi kegagalan kita tuh kalau teman-teman beli chlorella awal-awal kultur sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, berhasilnya pas bulan ke-6 mati. Dan ada endapan-endapan hijau di bawahnya terus. Kok berbeda dengan chlorella yang awal-awal? Kemungkinan besar itu chlorella aslinya udah mati, dan yang tumbuh adalah alga selain chlorella, kontaminan yang lain. Karena jelas berbeda teman-teman. Kalau protein chlorella itu sangat berbeda dengan kelompok alga-alga yang lain gitu. Makanya kalau teman-teman pernah dengar ya, produk-produk itu banyak, produk-produk suplemen itu banyak dibuat dari chlorella sama spirulina karena mereka punya protein yang sangat tinggi gitu. Chlorella itu 40%, dalam satu selnya tuh bisa 40% tuh isinya protein semua. Kalau spirulina itu dalam satu sel isinya bisa nyampe 60%, makanya harganya lebih mahal. Protein tinggi otomatis proses pembentukan tubuh, proses pembentukan proses pembentukan sel-sel tubuh mereka otomatis lebih bagus dong, lebih optimal dong. Makanya mungkin kalau pakannya pakai chlorella biasanya gemuk-gemuk gitu ya, karena emang bagus banget buat pertumbuhan. Karena chlorella sama spirulina tuh kan protein sel tunggal ya, itu makanan astronot sama atlet biasanya teman-teman. Jadi kalau jadi atlet, jadi astronot dan lain sebagainya tuh makanannya itu PST, protein sel tunggal, proteinnya tinggi banget. Nah kemungkinan jadi gitu teman-teman, ini kegagalan. Nah kenapa kok bisa gagal? Padahal saya menggunakan air yang bersegel. Ternyata ini baru hipotesis saya teman-teman ya. Baru hipotesis saya. Kemungkinan gagal gara-gara saya pakai air bersegel yang demineralisasi. Jadi setelah saya cek, loh saya kan pengennya cari air bermineral ya, karena pastinya yang namanya mikroalga itu butuh air bermineral dong, butuh air yang mineralnya tinggi. Ternyata yang saya beli itu adalah ini dia, saya nggak sebutin merek ya, udah saya copot ya. Ternyata yang saya beli adalah air yang memang mineralnya sengaja dikurangin atau air-air demineralisasi. Itu baru hipotesis saya, tapi insya Allah ya keyakinan saya hampir benar lah. Jadi saran saya buat teman-teman yang mau mengkultur chlorella murni ya kan, jangan pakai air demineralisasi. Saya sempat hitung nih air ini nih. Ya, jadi saya hitung TDS-nya ya, kelarutan padatannya saya hitung, total kepadatan zat itu ya, zat padat ya. Saya hitung TDS-nya itu kalau nggak salah sekitar 1 kalau nggak salah ya, 1 apa kalau nggak salah. Jadi rendah banget memang. Ini udah seperti Aquades, seperti air murni. Memang sengaja mineralnya dikurangin. Mungkin ini air-air yang memang sengaja dikurangin supaya untuk orang-orang yang bermasalah di ginjal dan lain sebagainya cocok ya. Tapi kalau orang-orang kayak kita yang masih masa pertumbuhan kan, kayak saya nih ya ini kan butuh banget mineral yang tinggi gitu ya kan. Oke, nah akhirnya saya berkesimpulan saya tidak akan pernah dan saya menyimpulkan saya tidak akan pernah mengkultur alga mikroalga chlorella dengan menggunakan air demineralisasi. Yang saya gunakan adalah air yang bermineral tinggi teman-teman. Nah kalau nggak bisa beli yang kayak begini, ini saya beli begini sekalian ya, karena saya butuh botolnya. Saya butuh botolnya ya kan sekalian, karena ini ukuran 330 ml. Saya butuh, dan ini airnya memang bagus ya. Bukan saya endorse ini ya, cuma ini cocok buat kultur chlorella. Atau saya pakai air isi ulang juga biasanya berhasil kok teman-teman. Saya selalu pakai air isi ulang yang saya saring. Kalau pakai air sumur gimana bang? Bisa aja, cuma kalau bisa ya disaring dulu, dan ada sedikit resiko sih itu menurut saya. Khawatir ada kontaminan, karena biasanya kalau saya pakai air sumur, itu kalau saya pakai air sumur aja di kolam, di bak, itu biasanya ntar muncul alga di samping-samping bak saya. Nah itu saya khawatir ntar chlorellanya malah nggak tumbuh, tapi yang tumbuh adalah alga yang dari sumur tadi gitu. Atau bisa jadi alga sumurnya tumbuh, chlorellanya tumbuh, akhirnya dua-duanya jadi nggak murni lagi dong, sedangkan kita butuh chlorella yang murni. Oke gitu teman-teman, apa aja sih yang dibutuhkan untuk mengkultur chlorella ya. Panjang banget, sorry ya, nggak apa-apa ya sekalian ya. Ya kalau ada yang suka, kalau ada yang saya nggak suka bertele-tele ya, inilah channel saya emang isinya bertele-tele semua. Ya oke, yang dibutuhkan apa aja? Nah ini dia teman-teman. Pertama, starter chlorella murni. Kalau bisa, kalau teman-teman pengen mengkultur chlorella murni, kalau bisa memang sudah pekat banget. Jangan masih encer, udah encer diperbanyak ya mati deh ya kan. Saya pernah tuh ngelakuin kayak begitu. Baru datang encer banget ya, bening nih kelihatan, kalau kayak gini kelihatan tembus pandang nih. Belakangnya kelihatan. Saya udah
kultur ulang, wah gagal itu kemungkinan gitu. Jadi kalau pengen mengkultur chlorella, saran kalau udah pekat kayak begini, kalau udah pekat nih selnya udah padat gitu ya. Yang kedua, siapkan pupuk standar lab. Sebelum teman-teman, kan biasanya teman-teman chlorella itu teman-teman perbanyak di bak besar ya di luar. Saya sarankan kalau baru beli ya jangan langsung kultur dalam skala besar teman-teman. Kultur dulu dalam skala kecil dulu, perbanyak dulu, pakai pupuk lab. Wajib beli pupuk lab. Kalau nggak kuat beli ya kan, ya itu aja bikin sendiri. Tapi sama aja bikin sendiri juga bahan-bahannya tetap teman-teman harus ke toko kimia gitu ya. Saran saya, sebelum teman-teman kultur chlorella di bak yang besar itu ya kan, yang pasti kemungkinan akan ada kontaminan di situ, teman-teman harus punya kulturan botol ini sebanyak mungkin gitu. Jadi ini buat kultur aslinya, jangan sampai ini mati. Nah ini harus diperbanyak terus, ini insya Allah nggak akan mati teman-teman, ini nggak akan mati kalau teman-teman kasih pupuk terus, diperbanyak terus, nggak akan mati insya Allah gitu ya kan, kecuali kalau takdir ya. Ya jadi teman-teman siapin chlorella murninya, pupuk standar lab, teman-teman boleh cari, banyak yang jual kok, ada yang namanya F2 Guillard ya, F2G disingkat, atau ada juga pupuk Walne atau pupuk-pupuk yang lainnya juga ada. Yang berikutnya siapin alkohol, kalau bisa steril mungkin lebih bagus ya. Yang berikutnya adalah pakai air mineral teman-teman, jangan pakai air demineralisasi. Baca dulu kalau teman-teman beli air mineral, air kayak begini, cari dulu, baca dulu. Kalau ada tulisannya air demineralisasi jangan dibeli ya kalau buat kultur chlorella, tapi kalau buat diminum bebas aja silakan. Nah, ini kan botolnya masih bersih nih. Nah, ini bisa dipakai langsung. Kalau teman-teman punya botol, nyari di rongsokan dan dibersihin bener-bener. Dalamnya dicuci semuanya ya kan, jangan direbus ya, meleot nanti ya. Jadi teman-teman bersihin semuanya, bersih sebersih-bersihnya. Setelah bersih, bagusnya teman-teman kasih alkohol. Kalau saya sih saya kasih alkohol. Ambil pipet, masukin alkohol ke dalam sini, kocok-kocok. Nah, terus alkoholnya dibuang. Itu saran saya. Nah, untuk meminimalisir kontaminan, saran saya gitu, untuk meminimalisir kontaminan, bener-bener botolnya nih masukin alkohol juga, bersihkan, ya kan, terus buang nanti. Nah, berikutnya adalah, yaudah langsung aja. Jadi takarannya itu 1 liter air, ini kan 330 mili ya, 1 liter air itu kalau pakai pupuk Walne atau F2G itu sekitar 1 mili teman-teman. Nah, 2 mili juga boleh, kalau kurang yakin ya, kasih aja 1-2 mili. Kan dikit banget tuh, 1-2 mili kan dikit banget gitu. Jadi teman-teman 1 liter air itu bisa teman-teman taruhin pupuk F2G 1 mili. Kan awet banget nih, ini kan berapa mili nih coba. Nah ya kan, ini kalau ini sekitar berapa nih, ini sekitar 300 mili misalnya nih, ini 300 mili. Berarti kan ini bisa sekitar 300 kali kultur ya, bisa dapat 300 botol dengan menggunakan satu pupuk ini teman-teman. Gitu ya kan, menggunakan pupuk ini teman-teman bisa memperbanyak sampai 300 botol. Nah gitu. Nah jadi ini diperbanyak terus teman-teman, ini jangan pernah berhenti. Nah kalau teman-teman pengen mengkultur ini di bak ya kan, oh ya satu lagi teman-teman ya, tadi ya saya bilang 1 liter 1 mili ya takarannya. Kalau bisa untuk pertama saran saya untuk mengkultur segini ya kan, starter chlorellanya kalau bisa setengah aja gitu. Biarpun saya pernah diskusi sama pakarnya chlorella ya, katanya kalau udah pekat itu 1/5 aja bisa. Jadi chlorellanya sedikit segini nih, nah ini air mineral semua bisa katanya. Jadi perbandingannya 1/5 itu bisa kalau memang chlorellanya udah pekat. Tapi saran saya sih buat teman-teman yang masih baru ya kan, menghindari resiko, saran saya setengah aja, setengah ya kan. Lebih banyak boleh nggak? Lebih bagus gitu ya kan. Tapi jangan semua dipindahin. Kalau semua dipindahin ntar nggak bisa, sama aja ininya kosong ya kan. Oke, jadi kalau bisa ya minimal setengah, itu saran dari saya untuk meminimalisir kegagalan. Karena repot beli segini, mahal harganya ya, mahal lah pokoknya lah ya, pokoknya mahal ya, hampir cepet lah dengan ongkir dan lain sebagainya ya kan. Jadi saran saya gitu sih teman-teman ya. Oke, kita mulai aja langsung ya. Ini karena saya agak susah ini, mungkin saya skip ya videonya ya, ntar nih mungkin langsung. Jadi intinya adalah nanti ini saya taruh alganya di sini dulu ya kan, setengah. Setelah itu nanti ini airnya saya tuang ke sini dan juga saya tuang ke sini gitu. Oke, bentar ya teman-teman ya, saya skip dulu ya. Oke, ini teman-teman udah saya tuangin ya. Jadi udah setengah-setengah nih, tadi starter yang pertama, nih yang kedua ya. Jadi ini tinggal saya tambahin air aja sampai penuh ya kan. Seginilah kira-kira ya kan. Nah udah, nanti saya kasih pupuk. Oke, saya tambahin air dulu ya, saya skip lagi ya. Oke.
Oke teman-teman, udah saya tuangin. Nah ini tinggal saya tambahin pupuk eh F2G gitu ya. Oke, saya tambahin pupuk ya, sekitar 1 mili ya, 1 mili. Mau 2 mili juga nggak apa-apa sih sepengalaman saya, cuma sayang aja kan pupuknya mahal ya. Oke, ini saya ambil ya, ini masih alkohol nih, sengaja saya pipetnya biar bersih tuh. Oke udah ya, saya ambil ini pupuknya. Ini takarannya di sini 1 mili. Nah ini 2 mili ya teman-teman, 2 mili segini tuh. Nah, 2 mili saya mau kasih 1,5 mili aja deh, karena saya baik hati dan tidak sombong ya. Saya banyakin dikit deh. Nah ini berapa mili nih? Ini 2 mili. Nah 2 mili, oke, 2 mili saya kasih ya. Oke, 2 mili saya kasih. Ini juga ya. Oke, ini juga 2 mili saya kasih ya. Nah udah teman-teman gitu. Dah, setelah itu udah kita tutup ya. Oke bentar. Oke, nah berikutnya ini udah saya kasih pupuk ya kan tadi kan. Ini saya lubangin atasnya teman-teman. Terus nanti saya kasih dengan ini ya. Saya kasih apa? Selang. Nah, ini saya kasih aerator ya. Jadi ini kita kasih aerator ya kan, biar cepet ya kan, kita kasih aerator biar cepet kita masukin ya kan, kita kasih gelembung. Dan kalau bisa selangnya juga teman-teman kasih alkohol juga ya. Selangnya dibersihin, kasih alkohol, dibersihkan ya kan. Terus udah masukin, tunggu sekitar seminggu, insya Allah akan semakin pekat gitu. Oke, kita kasih ke aerator dulu ya, saya skip lagi ya. Oke, udah selesai teman-teman, kira-kira seperti ini. Nah ini malam-malam makanya saya kasih lampu ya. Nah ini dia, ini chlorella yang tadi kita udah kultur ya, kita jadikan 2 botol. Terus yang ini chlorella laut teman-teman. Ini spesies yang berbeda ya. Saya lupa ini, yang ini Pyrenidosa, ini apa ya, chlorella apa tuh, vulgaris ya kalau nggak salah ya. Ini Pyrenidosa, ini vulgaris ya. Saya agak-agak lupa, takut ketuker ya. Kalau ada yang ketuker kasih tahu aja. Pokoknya ini spesies yang berbeda. Ini warnanya juga, kalau yang ini biarpun udah pekat warnanya dia hijau-hijau muda ya, warnanya hijau muda. Tapi tetap sama-sama alga hijau ya. Nggak tahu, saya belum ngecek ya dua spesies ini perbedaannya ada di mana aja ya. Kalau nggak salah sih pelajaran SMA dulu pernah baca-baca ya, kalau dominan klorofil A itu warnanya hijau ya. Kalau klorofil B itu warnanya hijau kekuningan. Mungkin ini dominan klorofil B, ini dominan klorofil A ya. Nah gitu teman-teman, kira-kira oke. Kita tunggu aja sekitar seminggu, ini udah pekat gitu ya. Kalau yang ini spirulina teman-teman, spirulina teman-teman. Oke, nah kalau teman-teman mau lebih steril lagi, teman-teman bisa pakai sedotan, nggak pakai selang langsung. Tapi ini selangnya juga udah saya bersihin, saya cuci kemarin ya. Terus saya kasih alkohol, saya rendam pakai air panas, terus saya kasih alkohol juga udah. Saya sih insya Allah yakin bersih gitu. Kalau mau lebih yakin lagi, atasnya dikasih solasi ya, biar lubangnya itu nggak ada kontaminan gitu. Oke gitu teman-teman. Ya kalau yang pernah saya tahu sih, kalau untuk mengkultur ini pokoknya jangan pakai cahaya matahari langsung. Makanya ini saya kan di atas nih, beratap nih, jadi jangan kena cahaya matahari langsung ya kan, karena ini kan debit airnya kecil nih, cuma sebotol. Kalau kena cahaya matahari langsung, ditakutkan adalah overheat ya, kepanasan, dan akhirnya si chlorellanya mati gitu, chlorellanya mati. Nah itu yang ditakutkan. Jadi cahaya matahari tidak langsung aja, atau pakai cahaya lampu juga boleh. Di dalam ruangan juga boleh pakai cahaya lampu, ini pakai lampu LED bisa gitu, asalkan jangan sampai kepanasan juga, kan panas nih. Jangan sampai overhead pokoknya. Kalau nggak salah standarnya itu sekitar 18, kalau nggak salah 18/6 ya, 18 terang terus 6 gelap. Jadi perbandingannya fase terangnya 18 jam, gelapnya 6 jam. Tapi kalau mau lebih lama dari itu juga nggak ada masalah gitu. Nah nanti kalau udah seminggu ini teman-teman bisa perbanyak lagi, atau kalau nggak sampai 2 minggu juga bisa dibikin pekat, sampai 2 minggu juga boleh. Yang pasti setiap minggu takarannya itu kita harus kasih pupuk kembali. Jadi tadi kan kita kasih 1 mili ya, berarti nanti minggu kedua setelah 7 hari teman-teman harus tetesin 1 mili pupuk walne lagi atau F2G lagi. Jadi harus ditetesin pupuk lagi, kalau nggak mati gitu. Sama spirulina juga itu, jadi cara kulturnya. Jadi kalau kita nggak kasih pupuk dia pasti mati gitu. Makanya kalau ada yang bilang chlorellanya mati, sebenarnya kalau chlorella nggak pengen mati, teman-teman tinggal kasih pupuk, dikasih pupuk setiap minggu gitu, itu bisa gitu. Oke, itu semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jika ada kekurangan mohon kritikan dan mohon masukannya, insya Allah saya menerima kritik ya kan.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke.